Aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan masukan, bahkan kritikan terhadap kinerja pemerintah, terutama perihal peningkatan perbaikan pelayanan publik. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam sambutannya di laporan tahunan Ombudsman 2020 secara virtual Senin 8 Februari kemarin. Jadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang... Pernyataan Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah ramai diperbincangkan publik, terutama di media sosial. Warganet dihadapkan kenyataan ada fenomena pendengung atau buzzer hingga bayangan ancaman pidana Undang-Undang ITE yang seringkali menjerat orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tidak sedikit kalimat kritik yang datang dari masyarakat justru membawa bencana kepada sang pengkritik. Lantas, akankah ajakan Presiden akan membuat masyarakat terlecut aktif mengkritik pemerintah tanpa rasa was-was jerat Undang-Undang ITE? Tim TV One mengabarkan. Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk bisa lebih aktif memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah ini kemudian dinilai dipandang oleh masyarakat begitu dilematis karena melihat apa yang sudah terjadi, akankah bisa pernyataan ini diwujudkan menjadi sebuah kenyataan karena yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh masyarakat adanya Undang-Undang ITE yang bisa menjerat para pengkritik tersebut. Untuk bisa membahas hal ini, kalau tadi kita sudah berkenalan atau sudah menyapa Mas Fajrul Rahman, ini juga sudah bergabung dengan kita tentunya ada Mas Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat sampai COVID-19 berlalu. Amin. Ada juga sudah terhubung bersama kita Prof. Henry Subiakto yang juga merupakan staf khusus dari Menkominfo dan juga merupakan guru besar UNER bidang komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Putri Viola. Selamat malam. Baik, sebelum nanti kita akan mendengarkan, Mas Fajrul mungkin bisa bercerita apa dasar dari Presiden kemudian mengeluarkan pernyataan tersebut, kemudian juga pandangan dari Prof. Henry, tapi Mas Hensat mungkin bisa diberikan pandangannya seperti apa melihat pernyataan yang disampaikan Presiden, tapi ini juga memancing ketidakpercayaan dari masyarakat. Ya, kalau kita lihat konteksnya kan ini sebetulnya konteksnya kepada pers ya. Jadi bagaimana pers bisa menjembatani kritikan-kritikan atau masukan kritis kepada pemerintah melalui media massa gitu. Dan ini kan hal yang menarik karena pasti banyak gonjang-ganjing terkait hal ini. Tapi menurut saya gini Mbak Putri, jadi ada 3 hal yang pertama yang akan saya soroti. Yang pertama adalah ini jelas pasti niat baik. Dan harusnya niat baik ini juga bisa ditindaklanjuti dengan misalnya inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE gitu. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana niat baik pemerintah ini juga bisa ditindaklanjuti oleh aparat hukum sebagai tindak lanjut dari pidato atau instruksi Pak Presiden Jokowi pada saat sidang tahunan MPR Agustus lalu yang menyatakan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya dan tidak boleh tebang pilih gitu. Terus kemudian yang ketiga menurut saya ini sebuah momentum bagus untuk Pak Kapolri untuk membuktikan kepada Presiden Jokowi bahwa dia bisa menjalankan amanah dari Presiden untuk mengundang sebanyak-banyaknya kritik pada pemerintah. Baik. Dan tetap menjaga kebebasan berpendapat gitu. Ya. Nah, tapi dari semua itu, Mbak Putri Viola, ada satu kuncinya. Pemerintah mau mendengarkan kritik itu atau tidak. Gitu kan? Jadi jangan kemudian mengundang kritik tapi tidak mau mendengarkan kritik itu. Oke. Yang paling penting adalah mau mendengarkan. Baik. Gitu. Jadi percuma kalau kemudian mengundang kritik tapi tidak mau mendengarkan. Baik. Mudah-mudahan aja niat baik itu bisa terwujud nanti Mbak Putri. Baik, akankah kemudian niat itu terwujud dan akankah kemudian pemerintah bisa mendengarkan? Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini juga,
Mas Muhammad Isnur selaku Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga mungkin bisa memberikan pandangan, Mas. Ya, gimana Mbak? Baik. Pertanyaannya gimana Mbak? Ya, Mas Isnur, mungkin bagaimana melihat akankah kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo ini diwujudkan? Masyarakat diberi kebebasan, kesempatan untuk memberikan kritik dan pemerintah mau mendengarkan kritik tersebut. Jadi gini Mbak, pertama kebebasan berpendapat, ekspresi, memberikan masukan itu adalah hak. Itu yang dijamin oleh konstitusi dengan izin atau tanpa panggilan dan lain-lain dari presiden. Itu kewajiban presiden untuk mendengarkan, menerima dengan niat atau tidak. Itu wajib masyarakat punya hak itu. Yang pertama, masyarakat itu sudah sangat aktif memberikan masukan, memberikan kritik, bahkan disamperin langsung ribuan peserta aksi demonstrasi baik ke DPR maupun ke istana. Tapi pertanyaannya apa respon yang diterima oleh peserta aksi, oleh mahasiswa, oleh pelajar ke istana? Yang dialami oleh mereka adalah kekerasan. Yang dialami oleh mereka adalah penangkapan semenang-menang, ribuan orang ditangkap tanpa kesalahan yang jelas gitu. Di saat yang sama, misalnya ketika ada aksi Omnibus Law datang ke istana, Pak Presiden malah datang pergi ke Kalimantan, malah melihat misalnya bebek gitu. Jadi kan sebenarnya jadi tergelitik gitu. Padahal selama ini masyarakat sudah sangat aktif gitu. Ketika misalnya dulu ada undang-undang pelemahan undang-undang KPK gitu ya, ratusan akademisi, para guru besar, bahkan para pini sepuh itu datang ditemui oleh Pak Presiden ke istana. Mereka jelas meminta ada perpu untuk undang-undang KPK. Ya, tapi ya hanya berlalu saja gitu. Masukan sekedar masukan, tapi responnya nggak didengarkan gitu. Atau yang lebih sekarang juga sangat mengkhawatirkan di sosial media. Sangat banyak orang mention dan lain-lain, tetapi kan sebelumnya ada telegram Pak Kapolri itu di bulan April 2020 yang menyatakan ketika pandemi hati-hati dengan penghinaan presiden karena pasal penghinaan presiden diaktifkan kembali dan lain-lain. Jadi wajar kemudian kalau ada survei dan lain-lain yang mengatakan masyarakat sekarang takut. Baik. Karena sehari-hari kita ditampilkan wajah orang yang kritis, orang yang demonstrasi, orang menyampaikan pendapat malah ditangkap-tangkepin. Seperti itu, Mbak. Baik, mungkin Mas Fajrul bisa berikan tanggapan. Karena tadi Mas Isnur sudah berkata, sudah bercerita, masyarakat sudah aktif selama ini memberikan kritik. Tapi kemudian yang didapat hanya berlalu begitu saja. Bahkan yang kita tahu banyak sekali dari mereka ini kemudian dipolisikan malah. Silakan, Mas Fajrul. Ya. Putri, selamat malam juga teman-teman para pemirsa dari TV One dan teman-teman yang ada di acara ini. Nah, kita tidak bisa mengklaim berdasarkan opini semata. Yang terpenting ada faktanya nih. Nah, kita lihat hasil dari survei, lembaga survei indikator baru 2 hari lalu di bawah pimpinan Pak Burhanuddin Muhtadi. Berapa tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo hari ini? Terhadap semua kebijakan yang beliau bangun dari segala segi. 82%, angka 80 sampai 100% itu menyatakan trust atau kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo itu sangat baik. Sekali lagi saya menyatakan hasil survei secara kuantitatif oleh lembaga indikator pimpinan Burhanuddin Muhtadi bahwa tingkat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo itu sangat baik, 82%. Nah, di titik ini kita bisa melihat termasuk dalam persoalan kritik. Nah, Presiden Joko Widodo kemarin menyampaikan itu untuk mengingatkan karena terkait dengan pertemuan dengan Ombudsman. Presiden mengatakan upaya untuk memperbaiki yang namanya pelayanan publik sebagai bukti kehadiran negara itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban dari pemerintah melindungi hak dari warga negara Indonesia untuk menyampaikan pikiran atau kritik, yaitu pikiran dengan lisan maupun tulisan. Semua yang disampaikan oleh masyarakat itu diterima oleh pemerintah, tentu digodok dengan beragam pakar dan disesuaikan dengan keadaan, lalu kemudian akan menghasilkan sebuah kebijakan pada pemerintah. Nah, masyarakat sekarang menilai Presiden itu 82% sangat baik kepercayaannya. Bukan yang dinyatakan oleh teman-teman yang tadi.
Kalau Baik. tadi kan cuma pribadi-pribadi menyatakan baik dan tidak baik, kita lebih baik memakai ukuran secara kuantitatif dari indikator. Ya. Itu yang bisa kita pakai secara kuantitatif. Baik. Baik, Mas Fajrul, kita tahan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Nanti Mas Isnur juga bisa berikan tanggapan dan juga termasuk Prof. Henry bisa berikan pandangannya mengenai hal ini. Tapi kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali.